Active and passive voice. Hari ini kita belajar tentang active dan passive voice. Kita belajar cara mengubah kalimat aktif menjadi pasif. Dan sebelum kita ke sana, kita bahas dulu kenapa kita harus memakai kalimat pasif. Kita pakai kalimat pasif ketika subjek dari kalimat itu tidak dikenal. Contohnya somebody, everybody. Somebody itu kita nggak tahu siapa. Kemudian subjeknya tidak penting atau subjeknya sudah jelas. Contohnya rakyat Indonesia disuntik rapid test. Rapid test itu ya pemerintah yang melakukan. Sudah jelas siapa pelakunya. Dan ketika kita tidak mau orang tahu siapa yang melakukan tindakan di dalam kalimat kita. Contohnya, my wallet was stolen last night. Dompet saya dicuri tadi malam. Saya tidak tahu, I have no idea who stole my wallet. Saya tidak tahu siapa yang mencuri dompetku. The roads across my house are being built. Who are building is obvious. Jalan di depan rumah saya itu sedang dibangun. Siapa yang bangun sudah jelas. My homework has been done. PR saya telah dikerjakan. Anda tidak perlu tahu siapa yang mengerjakan PR saya. Yang jelas adalah PR-nya dikerjakan. Jadi di dalam mengubah satu kalimat aktif ke dalam pasif, kita pakai pelakunya kalau kita anggap penting. Kalau kita anggap tidak penting atau tidak diketahui, kita tidak perlu sebut pelakunya siapa. Dan selanjutnya bagaimana cara membentuk kalimat pasif dalam bahasa Inggris? Sederhana sekali. Kalimat pasif dalam bahasa Inggris itu dibentuk dengan kata kerja pembantu be dan past participle. Atau sering kita sebut dengan verb 3, past participle. Nah, di dalam kalimat itu ada subjek, ada verb, ada objek. Jadi sebelum kita mengubah satu kalimat aktif ke dalam kalimat pasif, kita harus tahu bagian dari kalimat itu yang subjek, mana kata kerja, mana objek. Kenapa? Kalau Anda salah mengenal, maka pasifnya juga akan salah. Kenapa? Karena subjek dalam kalimat aktif itu menjadi objek dalam kalimat pasif dengan menambah by di depan. Kemudian kata kerjanya dirubah menjadi be tambah past participle. Objeknya menjadi subjek. Jadi kalau dalam kalimat tidak ada objeknya, berarti kalimat itu tidak bisa diubah menjadi pasif. Jadi yang pertama kita lakukan adalah ketika kita mengubah kalimat aktif menjadi pasif, kita harus cari dulu objeknya yang mana. Kita lihat contohnya. Nah, di dalam bentuk kata kerja yang ada, itu ada 1, 2, 3, 4, 5 bentuk. Satu, bentuk present. Bentuk present itu pasifnya dibentuk dengan menggunakan to be present tambah verb 3. Kebetulan di sini kata kerja yang diberikan contoh adalah do. Jadi pasifnya adalah is atau am atau are, done. Did, was, were, done. Is, am, are doing. Is, am, are being done. Kalau dia continuous, apakah dia present continuous atau past continuous, selalu ditambah being. Jadi have, has, had, done itu ditambah been done. Kalau modal will, would, can, dan seterusnya itu memakai be and done. Lihat kalimat di bawah ini. My brother does my homework every day. Does ini adalah bentuk present. Jadi dia punya pasif adalah memakai is done. Did past tense pakai was done. Is doing kita pakai is being done. Has done menjadi has been done. Will do menjadi will be done. Dan kapan kita pakai by ini? By ini kalau kita perlu memberitahukan kepada orang siapa pelakunya, maka kita pakai by. Kalau tidak perlu kita pakai by. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Dan kita lihat di sini, the government has called out troops. The government di sini subjeknya dan sudah jelas.
yang mengirim pasukan itu adalah pemerintah. Jadi tidak perlu kita tulis by. Jadi troops have been called out. Karena di sini ada has-nya, kita cuma tambah been. Kalau call di sini kita pakai was atau were tambah past participle. Di sini kita lihat didn't look after. Didn't look after itu past tense. Jadi di sini didn't negatif. Jadi di sini weren't-nya juga harus negatif. Dia menjadi weren't looked after. They are flying in reinforcement. Menjadi reinforcements are being flown in. All the ministers will see him off at the airport. Pasti menjadi, karena di sini will see, dia menjadi will be seen off. By di sini perlu karena menteri ini yang mengantar dia pergi, itu sesuatu yang perlu disampaikan ke orang, maka by-nya ini muncul. He hasn't slept in his bed. Hasn't pakai been menjadi hasn't been slept. Can build, can memakai be, can be built. Must hand menjadi must be handed. Take menjadi is taken. Are turning away menjadi are being turned away. Haven't stemmed menjadi hasn't been stemmed. Didn't pay menjadi wasn't paid. I was expected to pay. Dan kita lihat, kalau kita lihat pasif di sini, selalu ada kata be tambah verb 3, be verb 3, be verb 3, be verb 3, be verb 3, been verb 3, be verb 3, be verb 3. Jadi pasif itu dibentuk dengan menambah be tambah past participle. Tetapi yang harus kita hati-hati adalah kita harus tahu objeknya yang mana. Contohnya the government has called out troops. Troops di sini objeknya. Jadi objeknya menjadi subject. Troops have been called out. Demikian pelajaran tentang pasif dan aktif hari ini. Terima kasih.